Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Kelaparan, apakah kelaparan itu? Sudah seminggu sejak aku mulai berpuasa. Baik. Hari pertama dan kedua adalah yang paling menyakitkan. Setelah 3 hari berlalu, rasa sakit hilang. Pergerakan ususku melambat, pikiranku menjadi lambat, hidupku sendiri sedikit memudar. Jika kamu membandingkan kehidupan seseorang dengan sungai, dalam kasusku, orang dapat mengatakan bahwa arusnya telah menyusut dan mengering seperti sungai selama tahun kelaparan. Ini diam-diam memudar dan surut, aliran air menyusut dan menyusut lagi, dan terus berlanjut seperti itu sampai suatu hari. Aliran rasa sakit, aliran pikiran, dan aliran kehidupan semuanya mengering. Inikah kelaparan itu? Apakah Heavenly Demon ingin aku berlatih seperti ini? Tidak. Aku bangkit dari posisi bersila. Bukan ini yang dia maksud, gumamku pelan. Jika aku diam saja, ini semua akan sia-sia. Aku mengambil pedangku di kepalaku. Aku membayangkan gerakan Infernal Heaven's Demonic Art dan aku mengayunkan pedang sesuai dengan gambar itu tanpa berpikir. Apa yang sedang kamu lakukan? Olahraga. Musim dingin sangat dingin. Aku menghirup dan menghembuskan udara dingin. Apakah karena aku minum salju selama 7 hari terakhir? Nafasku seperti butiran salju. Aku salah memikirkan ini. Aku sedikit bodoh. Kelaparan yang disebutkan oleh Heavenly Demon bukan hanya tidak makan, lebih buruk lagi jika hanya berpuasa dalam posisi lotus. Ini adalah pertama kalinya aku menggerakkan tubuhku dalam seminggu dan aku langsung kehabisan nafas. Otot-ototku gemetaran, saluran pernafasanku sesak. Lapar adalah ketika kamu ingin makan tapi tidak bisa makan. Dengan kikuk, aku mencoba melakukan tarian pedang. Namun aku berkeringat. Ini berbeda dengan duduk diam. Tubuhku mulai hidup. Jumlah keringat yang menetes dari kulitku mungkin sama dengan jumlah air yang aku minum. Minggu ini aku memikirkan tentang seorang petani yang lapar. Apakah kelaparan itu? Petani macam apa yang tidak mau pergi ke ladang mereka karena dia lapar? Apakah dia lapar atau tidak? Apakah dia makan atau tidak? Dia harus bekerja, dan bahkan jika dia bekerja keras, tidak ada yang bisa dimakan. Bukankah itu yang dimaksud dengan kelaparan? Dia mengayunkan beliung, dia menggali tanah, tapi itu kelaparan. Ini saat yang suram, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, bijinya tidak bertunas, benihnya benar-benar tidak akan tumbuh. Aku mengayunkan pedangku, karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku memejamkan mata. Tanah. Aku membayangkan negeri yang kering dan gersang. Itu sebabnya dia lapar. Seorang petani membabat tanah kering dengan beliung, gedebuk, kotoran akan hancur seperti memecahkan kue besi. Sudah lebih dari setengah tahun sejak hujan turun. Waduknya kosong, sumur di desa juga kering, tidak ada setetes air pun di lapangan. Di siang hari bolong, seorang lelaki tua keluar dan duduk di pintu masuk desa. Dia tidak berbicara, wajah keriput lelaki tua itu kering. Karena ini kekeringan, matahari sangat panas. Beberapa penduduk desa telah meninggalkan pekerjaan bertani mereka. Ladang mereka ditinggalkan. Sejak mereka meninggalkan pekerjaan mereka, semakin sedikit alasan bagi mereka untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Penduduk desa membawa anak-anak pergi ke pantai. Tapi petani ini belum melepaskannya. Kenapa? Karena laut sepertinya tidak berbeda. Dia tidak tahu cara memancing. Orang hanya bisa hidup dengan apa yang mereka pelajari untuk mencuri. Dan petani hanya tahu mencuri dari bumi. Itu sama untuk ayahnya, dan ayahnya yang sebelumnya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu,
Petani itu pergi ke ladang. Dia pergi bekerja meskipun tidak ada hadiah. Di malam hari, dia mendaki gunung dan mengupas kulit beberapa pohon yang masih hidup yang bisa dia makan. Sekarang ada kulit kayu yang tersisa. Semua penduduk desa telah pergi. Ketika dia turun dari gunung dan melihat ke belakang, pepohonan semuanya putih dan gundul. Dari kejauhan terlihat seperti hutan pohon birik. Kelaparan itulah yang membuat dunia menjadi putih. Tapi petani itu mengayunkan beliung di tanah kosong. Aku mengayunkan pedangku di udara. Dia bahkan tidak bisa makan kulit kayunya. Dia punya keluarga. Sudah lebih dari seminggu sejak dia makan sesuatu yang menyerupai makanan. Dia punya anak. Begitukah? Bai Huryong bertanya. Beliung itu mengayun berulang kali. Begitu pula pedangku. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Pertama, dia akan pergi ke sumur di desa. Dia hampir tidak menyendok air dari sumur yang lantainya bisa kamu lihat. Airnya digunakan untuk menyiapkan kulit kayu, memasukkan daun-daun kecil ke dalam air, lalu direbus. Aroma segar tanaman, bau kental dari kulit kayu bercampur dengan uap air dan menyebar ke udara. Petani itu menelan air liurnya. Aku lapar. Aku juga menelan ludah. Aku ingin makan. Dia ingin menggigit kulit kayu. Kulit kayu menjadi lebih manis. Kulit kayunya menahan bau air dan daun. Dia pikir itu akan manis. Dia ingin merobek kulit kayu dengan giginya. Jus yang kental mungkin akan mengalir dari tempat ia robek. Akan ada rasa bersahaja untuk itu. Makanan berwarna coklat. Kulit kayunya adalah tanah yang bisa dimakan. Aku ingin makan. Tapi dia harus bersabar. Aku harus memberikannya kepada anak-anakku. Setidaknya ini, aku harus memberikannya kepada mereka. Anak-anak itu merengek. Mereka menangis. Kulit kayu yang di bawah ayah mereka. Anak-anak membenci kulit kayu yang dia bawa dan hampir tidak menyentuhnya. Mereka berteriak. Mereka mengeluh saat makan. Mereka membaliknya. Tanpa pikir panjang, petani itu menampar pipi anaknya. Sama seperti petani yang mengayunkan lengannya, aku juga mengayunkan pedangku. Ini bukan aku. Petani itu meninggalkan anak-anaknya. Ini bukanlah aku. Dia pada awalnya bukanlah seseorang yang suka memukul anak-anaknya. Dia bukan orang yang seperti itu. Namun kelaparannya sangat parah. Sudah lama sekali sejak dia tidak memasukkan makanan yang layak ke mulutnya. Dan sarafnya tajam. Dia menjadi sensitif. Itu terlalu banyak. Hidupku tidak seharusnya seperti ini. Petani itu mengambil kulit kayu. Apakah kelaparan itu? Ada banyak kelaparan sejak dunia dimulai. Ada petani yang tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak kelaparan. Bertarunglah saat kamu lapar. Bisakah kamu bergerak meski lapar? Semua gerakan pedangmu harus berasal dari rasa lapar. Benar, ada gerakan dalam kelaparan. Pikirkan suara dan erangan lapar. Gerakan lengan dan lengan kaki orang yang kelaparan. Semuanya. Gerakannya adalah seorang petani menampar anaknya. Isyaratnya adalah seorang petani dengan marah meninggalkan rumah dan membuang kulit kayunya ke halaman. Isyaratnya adalah petani itu kembali dan menyerahkan kulit kayu yang ternoda tanah kepada anak-anak. Pikirkan tentang itu dan tanam di pikiranmu. Sejak dunia dimulai, beberapa petani memukuli anak-anak mereka.
sementara yang lain menyentuh pipi anak-anak mereka dan membisikkan permintaan maaf mereka. Beberapa petani bahkan akan memukuli anak-anak mereka dan membunuh mereka. Beberapa petani bertahan hingga tahun depan, sementara yang lain mati bersama anak-anak mereka. Begitulah adanya dan begitulah jadinya. Buat sesuai keinginanmu. Tidak ada gerakan yang tidak datang dari rasa lapar. Berdasarkan keinginan ini, dibuat hanya dari rasa lapar, ayunkan dengan gerakan marah dan dendam karena memukul seorang anak, aku mengayunkan pedang. Sambil melempar kulit kayu ke tanah, aku mengayunkan pedangku dengan gerakan yang berarti meninggalkan kehidupan. Dengan gerakan mengembalikan kulit kayu kepada anak-anak, aku mengayunkan pedangku. Baru setelah itu, Infernal Heaven's Demonic Art mengungkapkan kekuatan sejatinya. Bentuk pertama, sebagai pedang kelaparan, aku perlahan membuka mataku. Siang hari putih di lapangan bersalju telah berubah menjadi malam hitam. Seluruh tubuhku basah oleh keringat. Hanya ketika aku permandikan keringat, aku merasa lapar. Aku lapar. Rasa lapar yang gila menggerogoti perutku. Perut kosongku sakit, sepertinya telah tumbuh gigi dan mengunyah ususku. Ini kelaparan, seni iblis, paku yang menggores dunia. Dinding gua berserakan dengan goresan. Apakah ada badai sesuatu? Serangan pedangku terukir jelas di dinding batu. Stalaktit dan stalagmit diiris. Dinding batu dan pilar telah dipotong dengan pisau. Meskipun aku baru saja menggunakan aura, tapi itu masih belum cukup. Aku baru saja mencapai ujung dari keterampilan baru yang aku peroleh ini. Aku merasakannya dengan jelas. Dengan jalur pedang ditarik di kepalaku, sebuah gambar yang tergambar di hatiku, perasaan dan sensasi yang tak salah lagi dari keduanya yang serasi ada di ujung jariku. Begitulah caraku tahu, itu masih kikuk. Tempat di mana ujung jariku bersentuhan dengan lembut, itu bukanlah puncak gunung, tapi pintu masuk yang terbaik. Kamu gila. Bai Huryong menatapku dengan wajah yang mengatakan dia lelah. Hoi, kenapa kamu memanggilku gila lagi? Kali ini aku berlatih dengan benar. Tepat sekali. Bahkan mereka yang mempraktekkan seni rayuan berlatih lebih baik darimu. Bai Huryong menghela nafas dalam-dalam. Itu sebabnya orang bodoh lebih menakutkan. Dasar gagak kecil. Bahkan jika aku berkeliling dunia, aku tidak akan menemukan pria segila kamu. Semangatmu adalah dari Sekte Justice, tapi pikiran dan metodemu telah beralih ke kultus iblis dan memeluknya. Menyedihkan. Aku belum tahu istilah seni bela diri, jadi bagaimana dengan itu? Dasar bodoh, Bai Huryong bergumam. Ini aneh, tapi anak ini tidak tahu. Menyedihkan. Aku jadi gila. Katakan padaku agar aku bisa mengerti, ayolah. Singkatnya, master dari Sekte Justice menggunakan seni iblis. Kamu ingin aku lebih tepat? Itu master dari Sekte Justice yang hanya tahu bagaimana menggunakan seni iblis. Kamu zombie, apakah hidung dan telingamu tersumbat? Ya. Aku mengangkat tangan kiriku untuk menutupi hidungku. Rasanya sedikit tersumbat. Orang ini telah kelaparan selama lebih dari seminggu dan kemudian pikirannya menjadi gila. Tidak, itu sudah seperti ini dari awal. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah di kehidupan sebelumnya dan harus berurusan dengan idiot ini? Bai Huryong menatap. Orang ini bahkan membuatku terganggu di pikiran. Wow, bagaimana aku bisa mengajari orang ini seni bela diri? Aku pikir akan kacau jika aku mengajarinya dengan cara yang sama seperti aku mengajar
kakek Markus. Apa yang harus aku lakukan? Aku lapar. Aku ingin makan choco pie. Choco pie yang jika digigit rasanya seperti coklat. Choco pie dengan marshmallow putih kenyal di dalamnya. Aku ingin makan hanya sepotong choco pie sambil minum susu hangat. Apakah kelaparan itu? Gongja mengatakan bahwa kelaparan adalah choco pie. Choco pie yang lezat dan sehat. Hei, kamu sedang memikirkan hal lain sekarang kan? Tidak, aku sedang berpikir tentang seni bela diri. Jangan berbohong, aku dapat melihat dengan jelas dari wajahmu bahwa kamu sedang memikirkan sesuatu yang bodoh. Mengapa pria ini mengenalku dengan baik? Apakah dia stalker? Secara teknis, Bai Huryong adalah hantu yang selalu mengikutiku di belakang. Kamu bahkan dapat mengatakan bahwa dia adalah hantu stalker. Suasana hatiku memburuk saat memikirkan itu. Stalker yang jahat. Aku mengatakan yang sebenarnya, kebenaran yang paling benar. Apakah kamu sering tertipu ketika kamu masih hidup untuk menjadi ragu-ragu? Lalu beritahu aku, apa dan bagaimana pendapatmu tentang seni bela diri? Stalker itu memilih, bahkan cara dia bergantung pada hal-hal kecil, menyerupai perilaku seorang stalker, padahal dia sebesar gorila. Buruan masuk ke nirvana, Ghost Gorilla Stalker. Aku membuat ekspresi serius. Aku pikir aku akan turun gunung untuk sementara waktu. Turun gunung? Kenapa? Apakah kamu akan memberi pelajaran pada Heavenly Demon kali ini? Aku melambaikan tanganku sebagai penyangkalan. Aku baru saja mencapai awal Infernal Heavens Demonic Art. Apa gunanya jika aku bunuh diri sekarang dan kembali ke Heavenly Demon? Aku hanya akan mendapatkan reaksi yang sama seperti, ya, dia memiliki beberapa potensi. Ya, kenapa itu penting? Kamu tetap akan mendapatkan pengakuan darinya. Bagaimana itu cukup? Itu tidak akan berhasil sama sekali. Aku meninggalkan gua. Apakah kau tahu betapa frustasinya dan kesalnya aku ketika Heavenly Demon mengabaikanku? Mengatakan bahwa aku tidak pernah benar-benar kelaparan. Aku orang yang picik, hanya diakui tidak bisa menyembuhkan lukaku. Orang ini membuatku merasa tidak enak. Tanggapan, aku ingin melihat wajahnya yang terkejut. Aku ingin Heavenly Demon melihatku menggunakan pedang dan terkejut. Bakatmu melimpah, itu eksplosif. Aku tidak menyadari bahwa kamu adalah kesempatan bagiku. Maaf, mataku yang hebat telah terkilir untuk sementara waktu. Ya, membayangkannya saja sudah membuatku merasa lebih baik. Pada saat itu, wajah Heavenly Demon akan memuaskan sama seperti Choco Pie. Ya, bagaimana suaranya, Sword Emperor? Kamu mengakuinya juga kan? Sangat brengsek. Aku menuruni gunung bersalju dan menuju ke padang salju. Aku merasakan sesuatu saat menggunakan Infernal Heavens Demonic Art. Dibandingkan dengan orang-orang di zaman ini, aku tidak pernah kelaparan. Petani itu tahu kulit kayunya, persisnya pohon yang akan dia tebang. Dia tahu persis bagaimana menyiapkan kulit kayu. Imajinasiku tidak bisa sejauh itu, karena aku belum mencobanya. Semakin jelas gambaran mentalku, semakin kuat keterampilan yang akan muncul. Alasan seni bela diriku lemah, meskipun aku telah mempelajari keterampilan seni Heavenly Demon, adalah karena cintaku lebih rendah. Begitu. Aku berhenti di salju. Mulai sekarang, aku akan mengisi imajinasiku yang kurang. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan memakan kulit kayu? Tidak ada cara yang jauh lebih baik. Aku tertawa. Reinkarnasi ratusan hantu. Sinar bulan bersinar, lapangan salju itu diwarnai perak.
Tiba-tiba awan menutupi bulan. Awan di langit malam menjadi bayangan di padang salju. Sedikit demi sedikit seperti serangga, bayang-bayang menelan padang salju. Sedikit demi sedikit bulan ditelang bayang-bayang. Keahlianmu sedang diaktifkan. Setelah beberapa saat awan surut. Namun bayangan di padang salju tidak menghilang. Bahkan di bawah sinar bulan, hamparan salju tidak lagi berwarna perak. Seolah-olah bulan setelah ditelan sudah tidak dapat kembali. Ada banyak bayangan di salju. Tuanku, salah satu bayangan membuka mulutnya. Apakah kamu memanggil kami? Iblis itu berlutut dengan satu kaki. Kegentingan, salju dihancurkan oleh lututnya dan mengeluarkan suara kecil. Ribuan kerangka berdiri di belakangnya. Iya, aku mengangguk. Iblis, aku punya tugas untukmu. Tolong Ini adalah dunia yang akan berakhir. Semua manusia telah menjadi hantu dan mayat, berkeliaran di sekitar 9 benda langit. Baik, mungkin itu mirip dengan kekaisaran Aegim yang pernah kau hancurkan. Iblis itu membungkuk sedikit lebih rendah. Perintahku sederhana, menyebarlah, sebarkan dan kumpulkan mayat-mayat yang lapar. Mayat lapar katamu? Benar. Aku menatap malam bersalju tanpa akhir. Akan ada kota dan pedesaan di sekitar sini. Temukan mereka dan bawa mayat yang kamu temukan ke sini. Mayat-mayat itu bergerak, jadi mereka akan melawan. Tetapi kamu berjumlah lebih dari 4.000, penuhi mereka dengan kuantitas. Berapa banyak? Iblis itu membuka mulutnya dengan hati-hati. Berapa banyak mayat yang harus kita ambil? 112. Manusia dengan trauma kelaparan, aku akan mempelajari rasa lapar mereka. Dan saat aku belajar dan menguasai rasa lapar mereka, akhirnya aku akan lebih dekat dengan Heavenly Demon. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.